Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Geometri Transformasi, di sini kelompok kami akan menyelesaikan masalah mengenai komposisi Riemann transformasi. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Griffith Afif, NIM 41014181154. Yang kedua Deva Fitriawardani, NIM 41014181177. Dan yang terakhir Baik Aprilia Nur Anggraini, NIM 41014181179. Komposisi 5 transformasi dari segitiga KLM dengan K di titik 1,1, L di titik 7,1, dan M di titik 5,5. Kelompok kami akan menyelesaikan komposisi 5 transformasi, yaitu G bundaran S, bundaran M, bundaran R, bundaran GM pada segitiga KLM, yaitu geseran terhadap garis RS, bundaran setengah putaran di titik P, bundaran refleksi di titik S, bundaran rotasi pada titik P dengan alfa 180 derajat, bundaran refleksi geser dengan G pada ruas AB dan M pada titik S pada segitiga KLM. Berikut penyelesaian dari hasil komposisi 5 transformasinya. Geseran pada ruas garis RS bundaran setengah putaran pada titik P, bundaran MS, bundaran R pada titik P dengan alfa 180, bundaran geseran refleksi pada segitiga KLM. Yang pertama, untuk komposisi itu menghitungnya dari belakang, jadinya yang dikomposisikan terlebih dahulu yaitu pada geseran refleksi, sehingga yang pertama dilakukan adalah transformasi dari refleksi di titik S, sehingga menghasilkan segitiga KK LLMM. Maka komposisinya yaitu G bundaran S, bundaran MS, bundaran R, bundaran G dengan segitiga KK LLMM. Selanjutnya komposisikan kembali, yaitu pada G pada ruas AB pada segitiga KK LLMM, sehingga menghasilkan G bundaran S, bundaran M, bundaran R pada segitiga K absen, L absen, dan M absen. Komposisi berikutnya yaitu komposisikan rotasi titik P dengan alfa 180 dengan segitiga K absen, L absen, dan M absen, sehingga menghasilkan segitiga K double absen, L double absen, dan M double absen. Selanjutnya, transformasikan segitiga K double absen, L double absen, M double absen dengan refleksi pada titik S, sehingga menghasilkan segitiga K pangkat 3 absen, L 3 absen, M 3 absen. Selanjutnya, transformasikan segitiga K 3 absen, L 3 absen, M 3 absen dengan setengah putaran di titik P, sehingga menghasilkan segitiga K 4 absen, L 4 absen, M 4 absen. Selanjutnya, transformasikan yang terakhir yaitu transformasikan segitiga K 4 absen, L 4 absen, M 4 absen
dengan geseran pada ruas garis RS menghasilkan segitiga K5 absen, L5 absen, M5 absen. Untuk lebih jelasnya akan dipraktikkan oleh teman saya menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini dipunyai segitiga KLM dengan titik koordinat K 1,1, L 7,1, dan M 5,5. Dengan G, bundaran S, bundaran M, bundaran R terhadap titik P, alfa, bundaran GM terhadap segitiga KLM. Nah, di sini G terhadap ruas garis RS, bundaran S terhadap titik S, bundaran M terhadap garis S, bundaran R terhadap titik P dengan alfa 180 derajat, dengan bundaran geseran refleksi di mana G terhadap ruas garis AB dan M terhadap garis S di mana terhadap segitiga KLM. Keterangannya dipunyai titik P dengan 0,0, dipunyai sembarang ruas garis berarah AB dan RS terhadap sembarang garis S di mana Y sama dengan 0 dan G di mana X sama dengan 0, dengan R terhadap titik P di mana alfa 180 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini kita membuat segitiga dengan titik koordinat K 1,1, L 7,1, dan M 5,5. Kita buat segitiganya. Kemudian kita refleksikan. Menghasilkan segitiga yang ada di sini. Ini kita ganti dengan warna yang sedikit tidak terlihat karena ini bayangan. Untuk menggesernya, kita membuat ruas garis AB kemudian kita translasikan segitiganya ini dengan ruas garis AB. Seperti itu. Ini kita ganti.
juga kita ganti jadi K aksen. M aksen dan L aksen. Maka segitiga hijau ini merupakan geseran refleksi dari segitiga KLM. Kemudian kita akan melakukan rotasi pada segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen, yaitu dengan cara kita membuat titik P sebagai titik pusat, kemudian membuat geserannya. Kemudian kita input di mana objeknya itu P1 double aksen, yaitu poligon pada segitiga aksen, L aksen, M aksen. Dan angle-nya kita input alpha. Nah, karena kita diminta alfanya 180 derajat, maka kita geser sebanyak 180 derajat. Maka menghasilkan segitiga K double aksen, L double aksen, dan M double aksen. Kita ubah warnanya. Sehingga rotasi K aksen, M aksen, L aksen, yaitu segitiga yang ini. Kemudian kita refleksikan segitiga K double aksen, L double aksen, M double aksen terhadap garis S, di mana S yaitu Y sama dengan 0. Jadi refleksi about line, klik objeknya dengan garis S-nya. Nah, sehingga menghasilkan segitiga K aksennya 3 kali, L aksennya 3 kali, dan M aksennya 3 kali. Kemudian ini kita ganti warna biar kelihatan. Nah, setelah direfleksi, kita akan melakukan setengah putaran dari segitiga ini, yaitu reflection about point. Jadi segitiga ini yang warnanya pink terhadap titik P. Nah, menghasilkan ini. Kita ganti C-nya itu K aksennya 4 kali, D-nya L ganti warna. Setengah putaran itu sama dengan hasil kali refleksi garis tegak lurus. Jadi misalkan kita coba refleksi dari segitiga K
K aksen 3 kali, L aksen 3 kali, M aksen 3 kali terhadap garis ini sebagai garis G, di mana X sama dengan 0, jadi refleksikan ini terhadap garis ini. Nah, akan menghasilkan di sini. Kemudian kita refleksikan terhadap garis S, di mana S itu Y sama dengan 0. Nah, kan sama di sini, nanti akan hasilnya sama. Kita kembali aja biar. Ya tadi ini tuh garis G itu X sama dengan 0, garis S-nya itu Y sama dengan 0. Kemudian akan kita lakukan geseran segitiga ini. K aksen 4 kali, L aksen 4 kali, M aksen 4 kali yang warna kuning ini. Kita akan melakukan geseran terhadap ruas garis RS. Jadi kita buat ruas garis RS misal di sini. Ya. Di sini. Nah. Jadi tinggal kita translate by vector yang ini, segitiga yang warna kuning, ke dengan ruas garis RS. Nah, ini bisa kita geser kan karena ini mepet ya, tinggal kita geser aja. D-nya ini terserah kita mau gimana. Nah, di dulu. Ini C-nya kita CD-nya kita ganti R, kemudian D-nya S. Lalu kita ganti ini K aksen 5 kali, aksennya 5 kali, sebagai L. Nah, kita ganti warna, hasil akhirnya jadi komposisi 5 jenis transformasi dari segitiga KLM, di mana titik K 1,1, titik L 7,1, titik M 5,5. Yang pertama kan kita geseran refleksi dulu. Nah, direfleksi kemudian digeser, mendapatkan ini ke aksen L aksen M aksen. Kemudian kita rotasikan sejauh 180 derajat searah berlawanan arah jarum jam. Nah, menghasilkan ini K double aksen, L double aksen, M double aksen. Kemudian kita refleksikan terhadap garis S, di mana garis S itu Y sama dengan 0. Nah, menghasilkan ini. Kemudian kita lakukan setengah putaran terhadap titik P. Nah, akan menghasilkan ini, di mana setengah putaran ini tadi sudah dijelaskan sama dengan
hasil kali refleksi garis tegak lurus, yaitu garis G, di mana garis G X sama dengan 0, dan terhadap garis S, yaitu Y sama dengan 0. Jadi ini direfleksikan terhadap ini menghasilkan ini, kemudian direfleksikan lagi akan menghasilkan ini. L aksennya 4 kali, M aksen 4 kali, K aksen 4 kali. Kemudian kita lakukan geseran terhadap ruas garis RS. Nah, akan menghasilkan ini. Nah, jadi hasil akhirnya ini gambarnya dari KLM menjadi K aksen 5 kali, L 5 kali, M 5 kali. Nah, seperti itu. Demikian penyelesaian dan penjelasan dari kelompok kami mengenai masalah komposisi 5 transformasi. Kami mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.